live streaming YouTube 24 jam, UFA Live 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan hari ini, siang hari ini kita akan membahas hal-hal seputar Lailatul Qadar. Kita akan bahas tentang keutamaan Lailatul Qadar, apa makna Lailatul Qadar, kapan Lailatul Qadar, dan bagaimana bisa meraih Lailatul Qadar. Ya. Jadi kita akan bahas keutamaan Lailatul Qadar, kemudian makna Lailatul Qadar, terus kapan Lailatul Qadar, dan bagaimana bisa meraih Lailatul Qadar. Adapun keutamaan Lailatul Qadar, maka sangat banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan kalau kita konversikan kira-kira 83 tahun lebih. Dan Allah tidak mengatakan Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan, tapi Allah mengatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Siapa yang diberi taufik bisa beribadah pada malam tersebut, maka dia nilai ibadahnya lebih baik daripada ibadah 83 tahun lebih. Ini di antara penjelasan para ulama kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat ini umurnya pendek-pendek dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. A'maru ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Jika dibandingkan dengan umur kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh saja umurnya 1000 tahun lebih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman." Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, kemudian dia menetap berdakwah 950 tahun. Itu dakwahnya. Sebelum diangkat menjadi nabi, sudah berapa tahun beliau punya umur. Kemudian setelah umatnya dibinasakan pun Nabi Nuh masih hidup setelah itu. Sehingga umur beliau ada khilaf, yang penting 1000 tahun lebih, 1200 kayak 1000 berapa kayak. Tapi ini menunjukkan bahwasanya umur umat Nabi Nuh sangat panjang. Demikian juga nabi-nabi sebelumnya, banyak umat-umat mereka yang umurnya panjang. Seperti Namrud. Namrud disebutkan oleh para ahli tafsir. Kenapa sampai dia ngaku sebagai Tuhan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk." Tidakkah engkau melihat bagaimana tentang orang yang mendebat Ibrahim alaihissalam, an atahu Allahul mulk, karena Allah berikan dia kekuasaan. Ada yang mengatakan dia menjadi sombong karena umurnya panjang. Dia kekuasaannya lama dan wilayah kekuasaannya luas di Babilonia. Sehingga karena daerah kekuasaan yang luas, umur yang dipanjangkan membuat dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Adapun umat Rasulullah SAW 60 sampai 70 tahun. Apalagi orang Indonesia, kebanyakan gorengan. Biasanya mudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya umur yang sedikit ini di antara kasih sayang Allah, Allah kasih bonus-bonus. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhirunal awwalun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah." Kita ini paling terakhir, tetapi kita nanti yang paling pertama pada hari kiamat kelak. Kenapa? Karena pahala yang diperoleh oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada umat-umat sebelumnya. Di antara cara untuk memperoleh pahala yang banyak dengan umur yang sedikit ini adalah dengan mengoptimalkan waktu-waktu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada waktu-waktu bonus seperti hari bulan-bulan Ramadan, seperti malam Lailatul Qadar, seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini adalah bonus-bonus yang Allah berikan agar kita serius. Maka bayangkan jika seorang selama 10 tahun berturut-turut berhasil diberi taufik oleh Allah untuk beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dia telah beribadah lebih baik daripada 830 tahun. Ya, maka
serius kita untuk meraih Lailatul Qadar. Ini di antara keutamaan Lailatul Qadar. Di antara keutamaan yang lainnya, menurut pendapat sebagian ahli tafsir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa layalin 'ashar", demi malam-malam yang 10. Jumhur mufassirin, mayoritas mufassirin mengatakan maksudnya adalah Lailan 'ashar, maksudnya demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terkadang orang Arab mengungkapkan hari dengan lail ya. Tetapi pendapat sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan? Karena dalam 10 malam hari terakhir tersebut ada malam Lailatul Qadar, sehingga Allah bersumpah dengan malam-malam tersebut karena di situ ada Lailatul Qadar. Di antara keutamaan Lailatul Qadar, Allah memilih malam tersebut untuk menurunkan firman-Nya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Di malam yang penuh berkah. Dan untuk masalah Al-Quran, Allah selalu memilih yang terbaik. Al-Quran turun di kota Mekah. Kota Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka dia adalah Sayyidus Syuhur, bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang ada. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, jadilah Muhammad Ashraful Mursalin, Nabi yang paling terbaik. Dan Al-Quran Allah turunkan di malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik. Ketika Allah turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar, menunjukkan malam tersebut adalah malam yang terbaik. Makanya para ulama sepakat, malam yang terbaik sepanjang tahun. Sama sekali enggak dengar? Ulang dari awal lagi. Ulang dari awal, enggak usah. Baik, ini enggak usah. Ini enggak usah ini. Tes. Udah kenceng. Kenceng ya? Biar action. Baik, sampai di mana tadi? Oh iya, karena dia turun di malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik sepanjang tahun. Allah mengatakan malam terbaik sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar, dan hari yang terbaik sepanjang tahun adalah Yaumun Nahar. Yaumun Nahar. Baik, di antara keutamaan Lailatul Qadar, Rasulullah SAW menganggap orang yang mendapat taufik untuk beribadah di malam tersebut, dia telah mendapatkan kebaikan seluruhnya. Kata Rasulullah SAW, "Qad hadarakum syahrukum", telah hadir kepada kalian bulan Ramadan. "Fihi lailatun khairun min alfi syahr", pada bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Nabi mengingatkan, "Wa man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullahu." Siapa yang terhalangi dari kebaikan di malam tersebut, maka dia telah terhalangi dari seluruh kebaikan. Wala yuhramu khairaha illa mahrum, dan benar-benar tidak ada seorang pun yang terhalangi dari kebaikan malam tersebut kecuali benar-benar orang yang terhalangi, benar-benar merugi, karena luar biasa. Siapa yang kuat ibadah 830 tahun enggak kuat. Hanya satu malam 83 tahun enggak ada yang kuat. Ini Allah kasih bonus, kamu beribadah satu malam saja, pahalanya lebih baik daripada 83 tahun. Oleh karenanya seorang serius untuk mendapatkan malam tersebut. Dan Nabi SAW berusaha untuk mencari malam tersebut dan diikuti oleh para sahabat, sehingga Nabi beriktikaf dan diikuti oleh para sahabat. Tapi ini tentang keutamaan Lailatul Qadar. Tapi apa makna Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar", sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ada 3 pendapat tentang makna Al-Qadar. Lailah semua orang paham malam. Al-Qadar maka ada 3 pendapat. Dan pendapat ini tidak saling bertentangan tapi saling melengkapi. Al-Qadar maknanya adalah syaraf, keutamaan atau kemuliaan, malam yang mulia. Jadi Lailatul Qadar ay lailatun dzatus syaraf, yaitu malam yang memiliki kemuliaan. Makanya Allah sifati dengan malam berkah.
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, dalam ayat yang lain. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Keberkahan karena kebaikan di malam Lailatul Qadar dilipat gandakan. Secara umum bulan Ramadan pahala dilipat gandakan secara kuantitas dan juga secara kualitas. Karena bulan Ramadan disebut syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Ketika sesuatu disifati dengan keberkahan, berarti dia memiliki kelebihan, yaitu kebaikan banyak. Karena keberkahan diambil dari kalimat al-birkah dan juga diambil kalimat al-buruk. Al-birkah yaitu majma'ul ma', air yang banyak yang menetap, sehingga tidaklah suatu dikatakan keberkahan berkah kecuali karena banyak kebaikan yang menetap. Bukan kebaikan biasa, tapi banyak kebaikan yang menetap. Maka ketika bulan Ramadan disifati dengan bulan berkah, sebagaimana yang mengatakan syahrul mubarak, maka para ulama mengatakan ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan baik secara kuantitas maupun kualitas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi malam Lailatul Qadar. Inilah puncak dari bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Maka Al-Qadar maknanya adalah syaraf, kemuliaan, ya. Seperti firman Allah, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Itu qadar maksudnya pengagungan, sesuatu yang agung. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Mana yang kedua, bahwasanya Lailatul Qadar, qadar di sini maksudnya takdir. Sebagaimana disebut dalam ayat yang lain, fihi yufraqu kullu amrin hakim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Quran di malam penuh keberkahan. Kemudian kata Allah, pada malam tersebut ditetapkan perkara-perkara yang bijak. Sehingga kata para ulama, setiap malam Lailatul Qadar Allah menjelaskan takdir tahunan. Jadi Allah menulis takdir dalam kitab namanya Al-Lauh Al-Mahfuz. Semua yang terjadi sampai hari kiamat telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kata Nabi SAW, awwalu ma khalaqallah al-qalam. Pertama kali Allah ciptakan pena. Lalu Allah berkata, uktub, wahai pena, tulislah. Maka pena berkata, madza aktub? Apa yang aku tulis? Kata Allah, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Maka pena pun menulis dalam Lauhil Mahfuz. Setelah itu apa kata Nabi? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, lembaran telah kering. Takdir tidak akan berubah. Itu semua di mana? Di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz isinya enggak ada yang tahu. Jangankan Nabi, malaikat pun tidak tahu. Tidak tahu. Tetapi sebagian data dari Lauhil Mahfuz Allah jelaskan. Ada di antara namanya At-Taqdir As-Sanawi, takdir tahunan. Maka setiap Lailatul Qadar Allah jelaskan kepada para malaikat tentang takdir yang akan terjadi sampai Lailatul Qadar tahun depan. Tahun depan. Maka disebut oleh para ulama dengan istilah At-Taqdir As-Sanawi, yaitu takdir tahunan. Yaitu Allah ambil data dari Lauhil Mahfuz, lalu Allah jelaskan kepada malaikat akan terjadi demikian sampai tahun depan. Ini terjadi setiap malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Tapi ini makna Al-Qadar menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Lailatul Qadar, qadar maknanya adalah sempit. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaknya seorang lelaki, seorang suami memberi infak. Kalau dia lapang hartanya, maka dia beri infak sesuai dengan kelapangan. Itu jangan pelit. Kalau kamu kaya, berikan infak sesuai dengan kemampuanmu. Kemudian bagaimana dengan yang sempit hartanya? Wa man qudira alaihi rizquhu. Dan siapa yang ditakdir, maksudnya disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyunfiq mimma atahu Allah, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Di sini Allah menggunakan lafal qadar, maksudnya disempit. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yunus alaihissalam. Kata Allah, wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah, dan Nabi Yunus, Dhannun yang ditelan oleh ikan paus, ketika dia meninggalkan umatnya, dia jengkel, umatnya tidak beriman, maka dia marah. Dia pun pergi meninggalkan umatnya. Padahal Allah belum perintah dia untuk pergi. Kemudian dia tidak kurang sabar dengan umatnya, dia pergi. Dhanna allan naqdira alaih, dan dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya.
Dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusan. Ternyata Allah uji dia. Akhirnya dia pun ditelan oleh ikan paus. Sehingga akhirnya dia berdoa dalam perut ikan paus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat salah. Di sini Allah mengatakan wa dhanna allan naqdir alaih. Dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya. Maksud saya, kalimat qadar itu bisa artinya sempit. Seperti juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ammal insanu idza mabtalahu, ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Dan manusia jika kami uji dan kami sempitkan rezekinya. Baik, kalau begitu Lailatul Qadar apa maknanya? Hubungannya dengan kata sempit, kata para ulama, Lailatul Qadar diberi sifat dengan sifat sempit. Kenapa? Karena pada malam hari itu malaikat banyak yang turun dari langit menuju bumi sehingga bumi terasa sempit. Kata Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maka turunlah tanazzalu itu dari fi'il mudhari tatanazzalu. Tatanazzalu itu turun terus menerus. Tatanazzalu, malaikat turun. Kenapa? Ingin menghadiri keberkahan yang Allah turunkan di bumi ketika itu untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang beribadah ketika itu. Tanazzalul malaika, maka turunlah malaikat. Bahkan bukan cuma malaikat biasa, bahkan pemimpin para malaikat, malaikat Jibril juga ikut turun untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang beribadah. Maka dikatakan malam tersebut malam yang sempit karena begitu banyak makhluk-makhluk Allah yang turun ke bumi ikut menghadiri keberkahan malam tersebut. Makanya di antara ciri-ciri Lailatul Qadar disebut dalam hadis, keesokan harinya matahari tidak begitu kuat. Ada yang mengatakan karena sinarnya terhalangi oleh sayap-sayap para malaikat yang mulai naik ke langit kembali setelah salat subuh. Setelah salat subuh. Ini makna Lailatul Qadar. Tapi sekarang kita bahas berikutnya adalah kapan Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Ya. Baik. Dahulu Nabi SAW diberitahu oleh Allah kapan Lailatul Qadar. Nabi dikasih tahu. Kemudian Rasulullah SAW ingin mengabarkan Lailatul Qadar kepada para sahabat dalam hadis Ubadah bin Samit. Kemudian Nabi dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar wa innahu talaha fulanun wa fulanun farufi'at." Kata Nabi, sungguhnya aku tadi keluar ingin mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Tetapi ternyata si fulan dan si fulan bertengkar. Akhirnya ilmu tentang Lailatul Qadar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa'a an yakuna khairan lakum, semoga ini lebih baik bagi kalian. Jadi Nabi sudah tahu dengan ternyata gara-gara ada yang bertengkar, maka ilmu tentang Lailatul Qadar diangkat dari Nabi SAW sehingga Nabi tidak tahu lagi. Dan ini bahayanya pertikaian, pertengkaran. Karena pertengkaran bisa mengangkat keberkahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Jangan kalian saling berselisih. Maka akan hilang karismatik kalian, akan musuh tidak gentar lagi kepada kalian. Maka seorang berusaha sejauh mungkin menghindarkan diri dari perselisihan, termasuk perselisihan rumah tangga. Saya sering sampaikan hal ini. Jangan sering berkelahi di rumah. Ya. Kalau berkelahi di ring tinju, jangan di rumah. Karena kalau sering berkelahi di rumah, ribut sana, ribut sini, angkat suara, harusnya keberkahan turun, tidak jadi turun. Yang turun utang, enggak lunas-lunas. Oleh karenanya, ketika ada dua orang yang bertengkar, gara-gara mereka bertengkar, ilmu tentang Lailatul Qadar hilang. Tetapi subhanallah, Nabi menghibur para sahabat dengan berkata, wa asa ayyakuna khairal lakum, semoga lebih baik bagi kalian. Kenapa bisa jadi lebih baik? Karena seandainya diketahui setiap bulan Ramadan Lailatul Qadar cuma malam 27 misalnya, maka orang akan malas beribadah. Mereka hanya beribadah pada malam 27. Padahal bulan Ramadan seluruhnya berkah. Cuma yang malam Lailatul Qadar memang lebih berkah lagi. Paham? Saya ulangi, seandainya orang tahu malam Lailatul Qadar cuma malam 27 misalnya, maka orang mungkin malas-malas ibadah, nanti ajalah malam 27. Kita begadang total ya, habis-habisan begadang. Sudah mewakili Ramadan seluruhnya. Padahal tidak, padahal bulan Ramadan dari awal sampai akhir semuanya berkah. Terutama 10 hari terakhir, dari 10 terakhir yang dari pertama sampai hari ke-10 semuanya
berkah. Meskipun memang malam Lailatul Qadar lebih spesial. Dengan diangkat ilmu tersebut, maka orang akan berusaha beribadah 10 malam semuanya. Ya, karena mereka tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Paham? Baik. Adapun para ulama membahas tentang kapan Lailatul Qadar, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, dan ini minoritas ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar diketahui malam tertentu, tidak berubah-ubah setiap tahun, diketahui malam tertentu. Dan ini ada sekitar 4 pendapat. Ada yang mengatakan selalu malam 21. Ada yang mengatakan selalu malam 23. Ada yang mengatakan selalu malam 27, ada yang mengatakan selalu malam 29. Masing-masing punya dalil. Adapun dalil saya bacakan yang mengatakan malam 21 adalah pendapat hadis dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah berkata, Rasulullah dikasih tahu, "Waqad uritu hadhihi lailata, tsumma unsituha." Aku telah diperlihatkan kapan malam Lailatul Qadar. Namun kemudian aku dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabtaguha fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Wabtaguha fi kulli witrin. Carilah malam tersebut di malam-malam ganjil. Itu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Namun aku lihat, Allah perlihatkan ketika Lailatul Qadar aku sujud di peceng. Rasulullah kabarkan, saya tidak tahu tanggal berapa, tetapi saya diperlihatkan oleh Allah pada malam tersebut, keesokan harinya engkau akan sujud di becek. Paham? Baik. Apa kata Abu Hurairah? Maka malam tersebut tiba-tiba setelah Nabi ngomong begitu, malamnya turun hujan. Istahallatis sama'u fi tilkal lailati fa'amtarat. Maka langit penuh dengan awan, kemudian turun hujan, kemudian masuklah hujan ke masjid Nabi, karena masjid Nabi masih sederhana. Atapnya cuma terbuat dari apa? Pelepah korma. Kemudian masuklah air ke dalam masjid Nabi. Lailata 21 pada malam 21. Fabasurat aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun melihat Nabi ketika salat subuh. Wa nadartu ilaihi in sarafa min as-subhi. Aku melihat Nabi ketika selesai dari salat subuh. Wa wajhuhu mumtali'un tinan wa ma'an. Aku lihat wajahnya penuh dengan becek. Berarti menurut Abu Sa'id Al-Khudri pernah terjadi Lailatul Qadar pada malam 21. Paham? Jadi dalil bahwa Lailatul Qadar bisa jadi hujan. Bisa jadi apa? Hujan. Karena malam tersebut hujan dan Rasulullah bilang besoknya aku sujud di becek, dan itu terjadi malam 21. Yang berpendapat malam 23 berdasarkan hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkan yang sama. Arani subhaha asjudu fi ma'in wa tinin. Aku dilupakan kapan Lailatul Qadar dan aku diperlihatkan oleh Allah aku sujud di tanah dan air, itu di becek. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kata Abdullah bin Unais, famutirna lailata 23. Maka pada malam 23 hujan. Fa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fansarafa. Rasulullah SAW Rasulullah SAW pergi dari selesai salatnya, wa inna atharal ma'i wat tin ala jabhatihi. Dan sungguhnya bekas becek di dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud dengan dahi dan hidung. Jadi becek di sini sama di sini. Wa kana Abdullah bin Unais yaqul 23. Abdullah bin Unais mengatakan yaitu malam 23. Ini dalil bahwasanya Lailatul Qadar ada yang berpendapat setiap malam 23. Tapi ada pendapat yang lain seperti Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab di antara sahabat yang berpendapat Lailatul Qadar tidak pernah berubah, yaitu malam 27. Bahkan dia bersumpah seakan-akan dia pernah menghadiri Lailatul Qadar malam 27 bersama Nabi. Sehingga beliau mengatakan malam Lailatul Qadar malam ke-27. Tidak pernah berubah. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar malam 29. Kenapa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iltamisu Lailatul Qadri fi akhiril lailah." Carilah Lailatul Qadar di malam terakhir. Malam terakhir berarti malam ganjil yang terakhir, malam keberapa? 9. Jadi minoritas ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar tidak pernah berubah sepanjang tahun. Ada yang mengatakan selalu malam 21, ada yang mengatakan selalu malam 23, ada yang mengatakan selalu malam 27 di antara Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan ada yang mengatakan selalu malam 29 berdasarkan hadis carilah Lailatul Qadar di malam yang terakhir.
Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini mayoritas ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar berpindah-pindah dari setahun ke tahun yang lainnya. Mereka berdalil dengan dalil yang sama. Cuma mereka punya cara pandang yang berbeda. Mereka mengatakan Lailatul Qadar pernah terjadi malam 21 sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Mereka berkata Lailatul Qadar di zaman Nabi pernah terjadi pada malam 23 sebagaimana hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Mereka berkata malam Lailatul Qadar pernah terjadi malam 27 sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan mereka berkata Lailatul Qadar juga pernah terjadi malam 29 sebagaimana Nabi pernah menyuruh mencari Lailatul Qadar di malam terakhir bulan Ramadan yang ganjil. Dari situ kata mereka Lailatul Qadar berpindah-pindah dari setahun ke tahun berikutnya. Bisa jadi malam ini malam 21 tahun ini, tahun depan bisa jadi malam 29, tahun depannya lagi bisa jadi malam 25. Jika perkaranya demikian, maka mau tidak mau kita harus totalitas setiap malam ganjil. Paham? Jika perkara demikian, mau tidak mau kita harus totalitas setiap malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Siapa yang selalu beribadah dengan totalitas di malam-malam ganjil 10 hari terakhir, bisa dipastikan dia telah beribadah dengan totalitas di malam Lailatul Qadar. Sampai ada yang ditanya, ada seorang sahabat ditanya, seorang salaf, saya lupa sahabat atau salaf. Bagaimana saya dapat Lailatul Qadar? Kata dia, sudah, sepanjang tahun kau sholat malam pasti dapat Lailatul Qadar. Jangan Ramadan saja. Setiap sepanjang tahun kau sholat malam pasti di antara malam-malam tersebut ada Lailatul Qadar. Tapi gampangannya kalau seorang ibadah setiap malam dari 10 malam terakhir Ramadan dengan ibadah yang maksimal, bisa dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Baik. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwa Lailatul Qadar tidak dibatasi pada malam tertentu, tapi bisa jadi dia berpindah-pindah sebagaimana zahir dari yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bagaimana cara kita mendapat Lailatul Qadar? Ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita lakukan agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Rasulullah mengatakan iltamisuha, carilah. Rasulullah dalam riwayat yang mengatakan taharrau Lailatul Qadar, itu carilah, sama. Iltamisu taharrau, yaitu carilah. Seriuslah mencari malam tersebut. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk dapat pahala sebanyak-banyaknya di malam tersebut. Baik, tentunya secara logika sederhana, Lailatul Qadar akan dialami oleh seluruh manusia. Malam tersebut dialami seluruh manusia. Sebagaimana bulan Ramadan adalah bulan yang dialami oleh seluruh manusia di negeri Islam, negeri kafir, negeri mana saja. Cuma yang dikatakan yang bisa beruntung adalah yang mencari keberkahan di bulan tersebut. Kalau seorang dapat bulan Ramadan tapi dia tidak beribadah, maka celaka bagi dia, malah celaka baginya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ragima anf, man adraka Ramadan fansalakha falam yukfar lahu. Merugi seorang yang mendapati bulan Ramadan sebulan penuh, lantas Ramadan pergi dan dia tidak diampuni. Artinya ada kesempatan beramal namun dia cuekin dan dia tidak diampuni, berarti dia hamba yang celaka. Sama Lailatul Qadar melewati siapa saja, semua Lailatul Qadar. Ya. Tapi belum tentu semua orang di malam tersebut bisa mengambil keberkahan. Sama, betapa banyak orang yang tinggal di tanah suci Mekah dan Madinah. Ini keberkahan tempat, tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tidak semuanya kemudian otomatis menjadi suci, menjadi mulia dengan tinggal di tempat tersebut. Makanya dikatakan al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu sukkanaha. Sungguhnya bumi yang suci, tanah yang suci tidak otomatis menjadikan penghuninya suci. Bukankah di Madinah ketika di zaman Nabi SAW ditinggali orang-orang munafik? Ada orang munafik tinggal di Madinah? Ada. Wa min ahlil Madinah, kata Allah, di antara orang munafik ada penghuni kota Madinah, orang-orang munafik. Bukankah di Madinah dulu ditinggali oleh orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah? Iya. Apakah semua yang tinggal di kota Madinah kemudian otomatis menjadi hamba yang suci, yang mulia? Jawabannya tidak. Justru semakin mereka bermaksiat di kota Madinah, dosanya lebih berat. Orang tinggal di kota Mekah, diberi kesempatan Allah tinggal di kota Mekah, ternyata dia bermaksiat di kota Mekah, dosanya lebih berat daripada bermaksiat di Jakarta, Depok dan Bogor, Jabodetabek.
Maka demikian pula bulan Ramadan bulan yang mulia, tapi bermaksiat di bulan Ramadan tidak seperti bulan yang lain. Hanya orang yang beruntung yang bisa mengambil keberkahan di bulan Ramadan dengan beribadah di bulan tersebut. Lailatul Qadar akan dialami oleh seluruh manusia. Tapi siapakah yang mendapatkannya? Yang mencarinya. Mencarinya maksudnya apa? Beribadah di malam apa? Tersebut. Beribadah di malam tersebut dengan ibadah yang optimal. Tentunya kita akan menyebutkan ibadah-ibadah yang mungkin dilakukan agar kita mendapat taufik ketika di 10 hari terakhir. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan adalah i'tikaf. I'tikaf, tapi bukan syarat dapat Lailatul Qadar harus i'tikaf, tapi kita bilang inilah kondisi yang prima, yang terbaik seorang mencari Lailatul Qadar dengan i'tikaf. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi i'tikaf bahkan pernah sebulan. Nabi cari karena Nabi dilupakan Lailatul Qadar. Nabi i'tikaf 10 hari pertama. Kemudian ternyata belum ada kabar dari Jibril Lailatul Qadar. Maka Jibril sampaikan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, innal ladzi tatlubuhu amamak, yang kau cari masih di depan." Akhirnya Rasulullah SAW i'tikaf lagi 10 hari yang kedua, para sahabat ikut lagi. Ternyata belum ada. Jibril datang lagi, "Innal ladzi tatlubu amamak, yang kau cari itu Lailatul Qadar di depan lagi." Akhirnya Rasulullah SAW i'tikaf lagi sampai 10 hari terakhir. Rasulullah SAW pernah i'tikaf sebulan penuh dalam rangka mencari apa? Lailatul Qadar. Kalau ini tidak penting, kenapa Rasulullah SAW sampai seperti itu? Karena penting, satu malam seperti 83 tahun lebih. Siapa yang ingin menyia-nyiakan kesempatan besar tersebut? Maka tentunya di antara ibadah yang paling agung adalah i'tikaf. Saatnya kita belajar berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pembahasan i'tikaf pembahasan panjang lebar, ada pembahasannya sendiri. Tapi intinya seorang kalau sudah masuk masjid, niatnya i'tikaf, meskipun dia tidur pun untuk istirahat, maka tidurnya pun dapat pahala. Kenapa? Status dia sedang i'tikaf. Status dia sedang, meskipun dia sedang istirahat di masjid. Argo pahala terus mengalir karena dia sedang i'tikaf. Pembahasan i'tikaf fikihnya panjang, saya tidak ingin bahas sekarang. Tapi yang kedua, di antara ibadah yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil, adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan spesial, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Maka kebiasaan para salaf dahulu, kalau sudah datang bulan Ramadan, mereka fokus ke Al-Quran. Bahkan di antara mereka ada yang menutup pengajian, seperti Al-Imam Malik. Imam Malik punya majelis hadis di Masjid Nabawi. Ketika datang bulan Ramadan, dia pun berhenti dari majelis hadisnya, wa aqbala al-Quran, maka dia fokus baca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa para salaf memahami bahwasanya bulan Ramadan bulan Al-Quran. Demikian juga Jibril alaihissalam sengaja datang mengajari Al-Quran pada Nabi setiap bulan Ramadan. Jibril datang kemudian mengajak Nabi murajaah sebulan penuh baca Al-Quran. Ini menunjukkan kita harus punya waktu untuk baca Al-Quran. Dan ibadah terhadap Al-Quran secara umum ada dua terkait dengan bacaan. Pertama, ibadah membaca. Yang kedua, ibadah mentadaburi. Hendaknya kalau bisa digabung dua-duanya lebih baik. Kalau tidak, maka waktu khusus untuk baca, waktu khusus untuk tadabbur. Al-Quran di antara ibadahnya membaca. Rasulullah mengatakan, ya iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Sungguhnya apa? Setiap huruf yang kita baca 10 pahala. Ya. 10 pahala. Fa inna likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf dapat pahala dan pahala lipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kalau kita baca alif lam mim dapat 30 pahala. 30 pahala. Pahala membaca. Makanya ketika para ulama menyebutkan apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran. Hadis qudsi firman Allah juga. Al-Quran firman Allah. Bedanya kalau hadis qudsi la yuta'abbadu bi tilawatihi. Tidak dapat pahala dari bacaannya, tapi sekedar dapat pahala menuntut ilmu. Paham? Tapi kalau Al-Quran bacanya sendiri dapat apa? Pahala. Bacanya sendiri itu hanya untuk Al-Quran. Kita baca hadis, kita baca buku ilmu, kita tidak dapat baca pahala secara khusus bacaannya, tapi karena itu menuntut apa? Ilmu, tidak dapat pahala umum. Tapi Al-Quran dibaca, setiap huruf itu ada pahalanya. Maka di antara ibadah adalah membaca Al-Quran. Itu baca Al-Quran dengan tajwidnya dengan baik. Di antara ibadah yang lebih agung dari sekedar membaca adalah tadabbur.
Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Maka jangan lupa kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an. Allah mencela orang-orang musyrikin karena mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an. Maka perlu kita untuk sisihkan waktu tadabbur Al-Qur'an. Baca buku tafsir, kalau enggak baca terjemahan, sehingga setiap kita baca ayat kita berusaha memahami maknanya. Dan itu di antara cara paling mudah menambah keimanan. Atau kalau enggak antum putar YouTube ya tentang kajian tafsir. Kajian apa? Tafsir. Saat hari ini saya mau dengar juz amma. Saya mau khatam juz amma selama 10 hari terakhir atau selama Ramadan. Baca satu hari dengar kajian satu surat misalnya. Ini menambah iman. Menambah iman. Oleh karenanya Al-Qur'an kita beribadah dengan Al-Qur'an dengan membacanya dan juga mentadabburinya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim berkata, tadabburi ayatin wahidatin ya atau qiraatul ayatin bitadabburin wahidatin bitadabburin wa ta'aqqulin wa tafahumin khairun min khatmah bila tadabbur. Membaca satu ayat saja dengan tadabbur, berusaha memahaminya, berusaha apa maksud ayat ini lebih baik daripada khatam Quran namun tidak dipahami. Ada yang mengatakan, Ustaz, Imam Syafi'i disebutkan bulan Ramadan sehari khatam 2 kali. Sebagian salaf ada yang khatam di bulan Ramadan 3 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang sehari sekali khatam, ada yang sehari 2 kali khatam. Diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah sehari 2 kali apa? Khatam. Antum berapa khatam? Dan itu mungkin. Sebagian orang hafiz Quran, mereka yang baca lancar 8 jam selesai. Enggak ada di YouTube. Di YouTube orang baca Quran 8 jam selesai. Baca dengan tajwid. Tapi karena dia Arab, orang Arab lisannya lancar dan baca masih bisa dengar, masih bisa dipahami. 8 jam di YouTube ada. 8 jam. Apakah Imam Syafi'i tidak mentadabburi? Jelas mentadabburi. Imam Syafi'i ahli tafsir. Apa yang dia baca langsung ilmunya sambil baca ilmu semua di otaknya keluar semua tafsir ayat tersebut. Paham? Kalau antum baca susah. Belum terjemahnya enggak ngerti apalagi apa? Tafsirnya. Jadi memang beda mereka dengan kita ya. Beda. Atau kita dengan mereka sebenarnya beda tipis, cuma dibalik begini. Jadi bagaimana semangat mereka untuk apa? Baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Kalau orang yang tidak lancar ya mungkin bolehlah 3 hari sekali khatam, terutama 10 hari terakhir. Jadi sisihkan waktu untuk baca, tapi jangan lupa baca terjemahannya ya. Tadabbur lebih afdal daripada sekedar apa? Baca. Jadi pentingnya belajar bahasa Arab sehingga orang baca Al-Qur'an meskipun baca dia sudah bisa paham. Dan di antara ibadah yang bisa kita lakukan salat malam. Salat malam. Kalau ada di masjid bikin salat berjamaah salat. Kalau masjid bikin 2 ronde pertama, ronde kedua ikut dua-duanya ya. Sebagaimana seperti di Mekah Madinah. Ada tarawih pertama sama tahajud. Jadi daripada kita bengong-bengong mending kita ikut apa? Salat. Ikut salat ya. Ini adalah ibadah yang agung. Kurangi tidur ya. Kalau bisa siang tidur yang benar sehingga malam kita giat dalam beribadah. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, kalau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu, maka Rasulullah sallallahu mengikat sarungnya, yaitu tidak lagi menggauli istri-istrinya. Ini dalil Rasulullah sallallahu sebelumnya di 20 malam pertama Rasulullah sallallahu masih menggauli istri-istrinya. Berhubungan intim dengan istri-istrinya. Tapi 10 malam terakhir tidak. Syadda mi'zarahu. Wa aiqadha ahlahu. Berarti istri-istrinya tidur. Rasulullah SAW bangunkan istri-istrinya. Rasulullah SAW sengaja bangunkan istri-istrinya untuk ibadah di 10 malam terakhir. Wa ahya lailahu, dan Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Khilaf di kalangan para ulama apa makna Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Apakah Rasulullah begadang semalam suntuk tidak tidur sama sekali ataukah tidur sebentar? 2 pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah SAW tidur tapi sedikit, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Ya, siapa yang melihat kebiasaan Nabi, Rasulullah SAW tidur cukup ya, tidak sehingga Rasulullah SAW tidur salat dan waktu tidur juga cukup. Rasulullah SAW tidak start salat malam daripada Isya, tapi tidur dulu, tidur cukup waktu yang cukup baru salat malam, bahkan di ujung kadang beliau istirahat lagi.
Sebagaimana Nabi memuji Nabi Daud alaihissalam, kata Nabi SAW, afdalus salat salatu Daud, sebaik-baik salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisful lail, Nabi Daud tidur setengah malam. Wa yaqumu thulutsahu, kemudian dia salat sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, dan beliau tidur lagi seperenam malam. Jadi beliau bagi malam menjadi 3 bagian. Setengahnya buat tidur, sepertiganya buat salat, seperenamnya tidur lagi. Sehingga di ujung subuh, kalau sholat tidur lagi, subuh bangun segar. Ini metode yang paling Rasulullah anjurkan. Rasulullah mengatakan ini sholat malam terbaik. Sholatnya siapa? Nabi Daud. Nabi pun demikian sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat malam. Dan disebutkan beliau kalau sudah habis sholat malam, kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh, beliau yattaji, yaitu istirahat. Istirahat sebentar untuk persiapan sholat subuh. Kemudian Aisyah pernah berkata, wa ma alimtuhu yusalli al-lailata kullaha. Aku tidak yusalli al-lailata ila sabah hatta sabah. Aku tidak pernah tahu Nabi salat malam sampai subuh. Enggak pernah, saya enggak pernah tahu. Maksudnya Rasulullah SAW tidur, kata Aisyah radhiyallahu anha. Enggak pernah Rasulullah SAW salat sampai subuh, enggak pernah. Kemudian juga ketika ada seorang datang kepada Nabi, kemudian ingin semangat beribadah, dia berkata, inilah usalli wala anam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku akan salat dan tidak tidur. Maka Rasulullah tegur. Kata Rasulullah SAW, fa inni atqakum li rabbi wa akhsyakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Fa inni usalli wa anam. Saya salat dan saya tidur. Secara umum Rasulullah SAW salat dan tidur. Maka pendapat pertama mengatakan, maksudnya Rasulullah menghidupkan malamnya, yaitu Rasulullah SAW mayoritas malam Rasulullah SAW tidak tidur. Rasulullah tidur hanya sedikit. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua di antaranya sempat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, Rasulullah SAW begadang. Adapun hadis-hadis yang tadi disebutkan oleh kita semua tadi itu secara umum, khusus 10 malam terakhir Rasulullah SAW begadang. Rasulullah SAW begadang. Intinya ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Maksud saya, kalau harus tidur tidak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Jangan tidur 4 jam. Nanti tidur di Lailatul Qadar. Tidurnya lebih baik daripada tidur selama 1000 bulan. Sayang, enggak, saya bercanda. Tapi maksud saya, tidur boleh, istirahat. Yang penting kita melakukan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kualitas ibadah serahkan kepada Allah. Antum intinya mengisi malam tersebut dengan ibadah yang diridhoi oleh Allah. Antum sholat capek baca Quran, ya cuma berdoa. Kalau ada yang mau baca buku ilmu enggak apa-apa, untuk menambah keimanan, berzikir. Pokoknya antum beribadah dengan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah salat. Salat ini ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, pertama kali Allah wajibkan salat 50 waktu. Ya tidak? Kemudian Rasulullah SAW minta keringanan sampai jadi 5 waktu. Gara-gara nasihat dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, "Inna ummataka la tutiqu dzalik." Wahai Muhammad, umatmu tidak mampu salat sebanyak itu. Tapi menunjukkan Allah suka dengan ibadah ini sampai Allah ingin salat 50 waktu sehari semalam. Kita saja sebagian kita 5 waktu sudah keteteran, apalagi 50 waktu. 5 waktu sudah kadang kembang kempis naik turun. Apalagi 50 waktu. Tapi Allah suka dengan ibadah salat. Makanya Imam Ahmad disebutkan beliau salat 300 rakaat tiap hari. 300 rakaat setiap hari. Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maka di antara salat yang paling dicintai oleh Allah salat malam. Ya, salat yang dicintai oleh Allah adalah salat malam. Maka kalau masjid misalnya bikin program ada salat tahap pertama, tahap kedua, bagus, ikuti aja. Kita i'tikaf, kita salat. Sabar salat, cari pahala. Cuma 10 hari kemudian selesai. Ya, cuma 10 hari kemudian apa? Selesai, bersusah-susah. Enggak ada masalah. Jadi antara ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah salat. Maka kalaupun kita tidur jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Pasang waker ya. Pasang waker. Taruhlah tidur maksimal 3 jam lah. Maksimal 3 jam. 3 jam itu terlalu banyak, 2 jam lah. Ya. Maka siangnya kalau bisa tidur yang cukup agar malam kuat beribadah. Oleh karenanya yang mampu mengajukan cuti 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, ajukan cuti dari sekarang. Yang mampu bisa mengatur kerjaannya diatur sekarang supaya ketika 10 hari terakhir dia bisa banyak waktu luang. Atur, kalau kita berniat insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang wira swasta, dia bisa mengatur kondisinya sehingga ketika 10 hari terakhir dia bisa punya waktu untuk iktikaf.
Kalau kita nggak berniat, ya nggak bakalan i'tikaf. Nggak bakalan i'tikaf. Harus punya punya cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi, maka Allah akan mudahkan kita bisa i'tikaf. Apalagi yang pengangguran, i'tikaf mudah. Di masjid juga gratis, alhamdulillah. Udah i'tikaf aja. Kemudian jangan lupa untuk bisa kita maksimal 10 hari terakhir. Kalau punya uang tentunya. Siapkan beli makanan, beli keperluan lebaran sebelum masuk 10 hari terakhir. Dan ini subhanallah, waktu saya di Madinah, khatib-khatib itu menyampaikan nasihat tersebut. Saya dengar. Khatib-khatib mengatakan kepada, misalnya Jumat terakhir sebelum 10 terakhir, mereka ingatkan, wahai jamaah, sebentar lagi, beberapa hari lagi 10 hari terakhir. Jangan lupa yang perlu beli sekarang. Beli makanan masukin di kulkas untuk keperluan apa? 10 hari. Ya. Mau beli baju lebaran, beli sekarang. Jangan beli nanti pas malam 27. Beli sekarang. Itu yang punya duit. Kalau nggak punya duit ya sudah lah. Apa lagi? Kalau yang punya duit, beli sekarang, masukkan ke kulkas ya. 10 hari terakhir tanggal berapa? Kira-kira. Ramadan, sebentar. Kira-kira tanggal 30 Maret. Gaji sudah keluar kan? Aman. Berarti gaji tanggal 25 kan? Nah, tanggal 25 itu nanti dapat gaji, beli baju lebaran, beli keperluan, istri nggak usah keluar di mall, mau beli apa? Beli makanan masukin di kulkas, ikan semua, daging masukin di freezer. Sehingga 10 hari tidak sibuk mana-mana. Masalahnya sebagian orang 10 hari terakhir i'tikaf di masjid, sebagian orang i'tikaf di mall. Cari apa? Cari baju, cari ini, cari anu. Maka harus di manage. Kalau tidak di manage nggak bakalan bisa. Dari awal kita bilang anak-anak sama istri, beli sekarang ini. Kalau ada uang suruh beli sekarang sebelum masuk 10 hari terakhir sehingga semua sibuk untuk beribadah 10 hari terakhir. Tapi di antara ibadah yang dianjurkan kita lakukan adalah berdoa. Banyak berdoa. Makanya karena doa di Lailatul Qadar mudah dikabulkan, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, in alimtu anna al-laila Lailatul Qadar, ma'adha aqulu fiha?" Ya Rasulullah, kalau aku tahu suatu malam Lailatul Qadar, apa doa yang aku ucapkan? Kalau saya tahu suatu malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan ya Rasulullah? Menunjukkan Aisyah tahu ini malam spesial, sehingga dia ingin Nabi pilihkan kepada dia doa yang terbaik. Karena doa di malam tersebut mudah dikabulkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Maka banyak berdoa, dan di antara doa-doa yang kita baca doa tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh doa-doa yang boleh. Tapi doa yang terbaik doa ini. Karena doa yang dipilihkan oleh Nabi buat Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka perbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa anni. Kalau kita sudah baca berulang-ulang, baca yang lain. Kita minta kebaikan dunia dan akhirat. Doa buat anak-anak, doa buat istri, doa buat keluarga, doa buat diri kita di alam barzah, di akhirat. Baca. Jadi banyak berdoa. Di antara ibadah yang sangat dicintai oleh Allah adalah berdoa. Kemudian di antara ibadah yang dicintai oleh Allah di malam Lailatul Qadar adalah salat berjamaah. Usahakan malam-malam ganjil, maghrib di masjid, isya di masjid, subuh di masjid. Ini ibadah yang agung. Maghrib di masjid, isya di masjid, subuh di masjid, malam-malam ganjil. Bahkan sebagian ulama berpendapat di antara bagian Lailatul Qadar adalah salat subuh, karena Allah berfirman hatta matla'il fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan di malam tersebut sampai fajar, sampai fajar. Nah, kalimat hatta ini ada dua kemungkinan. Sampai fajar, apakah sampai menjelang fajar atau fajar ikut masuk? Paham? Misalnya saya berkata saya berjalan sampai Bandung, apa maksudnya sampai saya tiba di Bandung atau menjelang tiba di awal Bandung? Paham? Maka sebagian ulama berpendapat hatta maksudnya fajar masuk karena malaikat ikut menghadiri salat apa? Fajar. Maka jangan sia-siakan, maka seorang beribadah jangan lupa salat berjamaah di malam tersebut. Karena Lailatul Qadar startnya mulai matahari terbenam, dan matahari terbenam mulai dari maghrib. Maghrib, isya sampai salat subuh. Salat subuh selesai baru malaikat pada naik sehingga keesokan harinya matahari tidak begitu terik. Jadi jangan lupa ini di antara ibadah yang agung. Di antara ibadah yang agung juga yang bisa kita lakukan adalah bersedekah. Bersedekah memberikan banyak yang bisa kita lakukan.
membelikan apa namanya membuat buka puasa di malam tersebut. Karena buka puasa setelah azan atau belum? Setelah azan. Berarti kan sudah malam kan? Nah, orang lagi sedekah buka puasa. Malam-malam ganjil saya yang tanggung buka puasa. Jangan cuma bagian airnya, semuanya. Buka puasa. Jangan lupa sahur juga. Sahur juga tuh malam. Iya enggak? Jadi jangan lupa sedekah, di antara sedekah buka puasa, sedekah buat apa? Sahur. Ini di antara ibadah yang dicintai. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW di puncak kedermawanan ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran. Kapan ketika Nabi bertemu dengan Jibril? Lalu Jibril ngajarin Al-Quran kepada Nabi. Kata para ulama, di antaranya Ibnul Mulaqin, karena Nabi ketika baca Al-Quran bersama Jibril, maka seluruh benar-benar maknawiyat itu tentang akhirat begitu mendalam lagi kepada Nabi. Sehingga jadilah dunia ini ringan di mata Nabi SAW, sehingga dia lebih dermawan daripada sebelumnya. Bahkan kata Ibnu Abbas tentang bagaimana kebaikan Nabi di bulan Ramadan, kata Ibnu Abbas, kebaikan Rasulullah SAW itu lebih cepat daripada rihul mursalah, ya. Lebih cepat daripada angin yang berhembus, ya. Ya. Kenapa dikatakan kebaikan Nabi lebih baik daripada angin berhembus? Karena angin berhembus itu sifatnya dua, cepat dan menyebar. Cepat dan apa? Menyebar. Maka kebaikan Rasulullah ketika di bulan Ramadan itu sangat banyak dan menyebar, cepat dan menyebar. Cepat dan menyebar. Sehingga kata Ibnu Abbas, kebaikan Nabi lebih cepat daripada angin yang berhembus. Itu kinayah dari cepat dan menyebar. Maka jangan lupa malam-malam ganjil kita bersedekah. Dan sekarang mudah kalau kita mau bersedekah. Tinggal buka HP, tinggal klik. Tinggal klik kan? Tinggal buka. Tante. 2. Nolnya berapa ini? Nolnya 2 atau nolnya 5 atau 6 atau 7. Deg-degan. Bismillah. Semampunya. Semampunya. Sekarang mudah, tidak harus kita ke orangnya, kita tinggal transfer, kasih tahu keluarga, sudah kirim, alhamdulillah, kakak, adik, apa sih. Bagi-bagi rezeki di malam-malam apa? Ganjil. Paham? Sekarang mudah, tidak ada alasan. Yang punya duit, kalau nggak punya duit ya sudah. Mau apa lagi? Ibadah yang lain. Kalau punya duit jangan pelit-pelit, hidup cuma sekali. Duit datang dan pergi. Kita pergi, kita keluarkan akan datang lagi. Iya enggak? Duit datang dan pergi. Kita sudah banyak bukti, kita keluarkan datang, Allah yang nanggung semuanya. Oleh karenanya jangan lupa untuk bersedekah di malam-malam ganjil. Bersedekah pada kerabat, pada kakak adik, kalau ada orang tua apalagi kasih hadiah, pada tetangga, pada orang-orang dekat yang membutuhkan. Bismillah. Itu pahalanya luar biasa. Di antara ibadah yang bisa kita lakukan ketika malam-malam yang diharapkan malam Lailatul Qadar. Intinya banyak beribadah kepada Allah. Jangan sampai malam Lailatul Qadar banyak melamun. Jangan melamun. Yang kedua, hati-hati medsos di Lailatul Qadar. Hati-hati. Ya, hati-hati. Malam Lailatul Qadar, malam ganjil masih sempat biar berita. Masih lihat berita, lihat ini, sudahlah itu nanti, ya, nanti saja. Karena kita Lailatul Qadar nanti kita maksiat. HP buka, lagi itikaf buka berita gambar perempuan tidak pakai jilbab. Maksiat bukan itu? Maksiat lah. Cewek kita bawa di masjid. Begitu lihat malam Lailatul Qadar. Ini cewek lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan. Medsos sudah kurangi. Nanti aja habis lebaran baru medsos lagi. Sekarang jangan lihat medsos. Kapan lagi kita mau fokus kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan hakikat i'tikaf kata Ibnu Rajab, qatul alaik anil khalaik wa ittisalu li khidmatil khaliq. Memutuskan segala relasi dengan makhluk dan connecting dengan Allah. Itu hakikat dari i'tikaf. Maka berusaha di malam-malam ganjil kita fokus kepada Allah. Jangan sibuk main HP. Udah baca Quran. Kita punya target. Saya malam ini ingin baca 3 juz. Bisa. Enggak bisa. Kalau mau. Kalau enggak mau ya memang enggak bisa. Toh kita hidup cuma sekali. Nanti kita menyesal pada hari kiamat kelak. Ada orang-orang yang mungkin kita rendahkan, ternyata dia tinggi kedudukannya di akhirat kelak. Allah berfirman dalam surat Al-Waqi'ah, "Idza waqa'atil waqi'ah
Laisa liwaqatiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Jika terjadi hari kiamat, tidak ada yang bisa mendustakan terjadinya hari kiamat. Hari tersebut merendahkan dan meninggikan. Sebagian ahli tafsir menafsirkan khafidatur rafi'ah, hari kiamat itu merendahkan dan meninggikan, maksudnya merendahkan orang-orang yang dahulu disangka tinggi ketika di dunia. Orang sangka dia hebat, ternyata di hari kiamat rendah. Rafi'ah, ada orang-orang yang disangka rendah ketika di dunia, ternyata tinggi pada hari kiamat. Kenapa? Karena dia beribadah kepada Allah. Banyak sujud, kata Allah, wasjudu waqtarib. Sujudlah dan dekatlah, sujudlah dan dekatlah. Semakin kita banyak sujud, semakin dekat dengan Allah. Mungkin ada orang bermewah-mewah dengan kehidupannya, tapi dia jarang sujud. Orang semua hormat sama dia, tapi dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kita diberi umur oleh Allah untuk bertemu 10 malam terakhir, maka kita fokus untuk beribadah kepada Allah. Demikian saja hadirin hadirat, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa banyak beribadah di malam-malam tersebut, dan jangan lupa bukan cuma kita saja, motivasi anak-anak, motivasi istri, motivasi keluarga, kakak adik ingatkan ini, ayo semangat, ayo ingatkan agar kita juga dapat pahala jika mereka beribadah. Rasulullah SAW tadi sebutkan wa aiqadha ahlahu. Rasulullah SAW bangunkan istri-istri beliau untuk beribadah di malam-malam ganjil. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.